Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Octavia dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang Daulah Utsmani. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari suku Turki Barat yang bernama suku Kayi yang terletak di Tiongkok yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Sulaiman Syah merasa terancam karena Genghis Khan yang berasal dari Mongol melakukan ekspansi wilayah ke daerahnya, dan dia meminta bantuan kepada penguasa Transoksania yaitu Jalaluddin Mangurbiti, dan pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh Mongol. Kemudian Sulaiman Syah memimpin pasukannya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Dalam perjalanan ketika di Syam, tepatnya di Sungai Efrat, terjadi banjir bandang, dan pada bencana itu Sulaiman Syah meninggal dunia, dan Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang anak, yaitu Sankurtakin, Tokday, Entogrul, dan Dandan. Kemudian anggota keluarganya terbagi menjadi 2, yaitu putra pertama dan putra kedua memutuskan untuk kembali ke daerah asal, dan putra ketiga dan keempat memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi wilayah ke Asia, dan dipimpin oleh Entogrul, dan mereka menetap di Anatolia. Pada saat terjadi penyerangan oleh kerajaan Bizantium kepada Bani Saljuk Rum yang dipimpin oleh Alauddin I, Entogrul membantu Sultan Alauddin I sehingga Alauddin I dapat mencapai kemenangan, dan Sultan Alauddin I memberi hadiah kepada Entogrul berupa daerah di pegunungan Armenia, dan dia memberi gelar kepada Entogrul yaitu Mukaddamah Sultan. Kemudian pada tahun 1288 Entogrul meninggal dunia, dan dia digantikan oleh anaknya yaitu Utsman. Pada tahun 1299 M. Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, dan penyerangan itu dapat dibatalkan oleh Utsman, dan pada peristiwa itu Sultan Alauddin I meninggal dunia, dan hal itu dimanfaatkan oleh Utsman, dan Utsman mendirikan Daulah Utsmani dengan ibu kotanya di Quraisy. Poin yang kedua yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Pemimpin pertamanya yaitu Utsman. Kebijakannya, dia menetapkan ibu kota di Quraisy. Dia mendirikan tentara yang berjuang tanpa pamrih yang dikenal dengan Al-Ghazi, yang anggotanya Tarekat Baktashi. Dia berhasil membebaskan kota Bursadi di tepi Laut Marmara. Pemimpin yang kedua yaitu Orkan. Orkan memindahkan ibu kota dari Quraisy ke Busra. Dia berhasil mendirikan pasukan tentara khusus yang dikenal dengan Janissary, dan dia mendirikan Sadr Azam atau Perdana Menteri, dan dia meluaskan wilayahnya ke Nicaea, Nikomedia, Skutari, dan berhasil mengontrol wilayah di Selat Edremit. Pemimpin yang ketiga yaitu Murad I. Kebijakannya, dia mendirikan pasukan berkuda yang dikenal dengan kavaleri. Dia berhasil meluaskan wilayahnya ke Asia Kecil dan Eropa, dan dia berhasil menguasai seluruh wilayah Yunani bagian utara. Pemimpin yang keempat yaitu Bayazid. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Kristen Anatolia, dan berhasil menguasai Anatolia dalam jangka waktu 1 tahun. Dia bergerak begitu cepat antara 2 Balkan sehingga diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Poin yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Dia berhasil mendirikan Daulah Utsmani periode kedua dengan menyatukan putra-putra Bayazid. Dia menjadi sultan pertama Daulah Utsmani periode kedua. Kebijakannya, dia melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Venesia dan Bizantium, menyatukan kembali keluarga-keluarga Utsman, dan dia memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Bursa dan menyusun kembali pemerintahan.
Pemimpin yang kedua yaitu Murad I. Prioritas utamanya merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani dan menjadikan istana bernuansa akademis. Sultan yang ketiga Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih merupakan gelar bagi pemimpin yang berhasil menguasai Adrianople. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Adrianople dan menjadikannya sebagai ibu kota. Dia menjadikan Adrianople sebagai masjid dan melindungi penduduk Adrianople. Pemimpin yang keempat yaitu Bayazid II. Bayazid II merupakan pemimpin yang tidak terlalu kuat. Dia sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, dan dia juga mencintai penduduk dua kota suci. Pemimpin yang kelima yaitu Salim I. Salim I memiliki kebijakan tentang kemiliteran, dan dia juga merupakan seorang pujangga yang membuat puisi berbahasa Turki dan Persia. Pemimpin yang keenam yaitu Sulaiman Al-Kanuni. Sulaiman Al-Kanuni dikenal sebagai Magnificent atau Al-Kanuni atau pembuat undang-undang. Dia merupakan pemimpin yang mencapai puncak kejayaan Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni banyak membangun masjid, madrasah, dan puncak kejayaannya mencapai 3 benua. Poin yang keempat, kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Faktor internalnya yaitu kemerosotan akhlak para pemimpin. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, pemimpin yang tidak cakap. Yang keempat, terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Penyebab eksternalnya yaitu terjadi penyerangan oleh bangsa-bangsa Eropa dan gerakan oposisi seluler. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.